Ya, guys, halo, selamat siang. Ini udah mau jam 2 siang. Aku ada di Bandara Jogja International Airport. Dulu tuh aku pernah bikin konten di sini. Dulu aku nyebutnya itu Kulon Progo International Airport. Dan itu sempat jadi perdebatan di komen. Mas, ini bukan namanya bukan Kulon Progo, tapi Yogyakarta International Airport. Ya, aku tetap ke Kulon Progo. Kenapa? Emang ini letaknya di Kulon Progo, bukan di kota Jogjanya. Kalau di kota Jogjanya itu adalah bandara dulu yang Adi Sucipto. Ini aku senang banget udah ada di sini. Pas di pintu masuknya, titik keberangkatan ya. Soalnya kalau titik kedatangan tuh ada di bawah. Ini sebetulnya di lantai 3 ya kalau menurut aku. Ya lantai 2, naik 2 kali. Di bawah ini tuh tempat keberangkatan untuk kereta bandara. Kalau di bawahnya tuh titik kedatangan. Dan akhir-akhir ini aku memang agak jarang ngebikin konten. Dan ini spesial, aku udah senggang, copot aku juga sudah selesai semua. Aku udah ngerjain album, dan ini aku bikin konten yang sebetulnya ini konten balas dendam. Kenapa aku bikin konten pertama kali di sini itu tidak bisa dimonetisasi karena aku salah ngedit. Aku pakai lagu yang ada hak ciptanya itu, guys. Aku merasa kesel ya, karena udah jauh-jauh ke Jogja, ternyata konten yang aku buat nggak bisa dimonetisasi. Jadi aku berencana mau bikin konten lagi tentang bandara Jogja International Airport. Sebenarnya aku malas menyebut kata Jogja International Airport, YIA, karena aku lebih suka dengan Kulon Progo International Airport karena ini letaknya jauh dari pusat kota. Bandara sih bagus, cuma bagi backpacker itu tidak cocok. Kenapa? Karena jaraknya jauh dari pusat kota dibanding Adi Sucipto yang dari bandara ke Malioboro itu cuma sekitar 10 menit, guys. 10 menit, guys. Deket. Jadi kalau misalnya kalian datang ke bandara mepet, misalnya setengah jam, 45 menit lah dari waktu keberangkatan. Kalau dia di Sucipto itu masih ngeburu, guys. Main kalau di sini itu nggak bakal keburu. Jadi misalnya kalau kalian mau arah pulang ya dari Jogja, nah pesawat dari bandara ini Jogja International Airport JIA itu sulit kalau kalian punya waktu mepet. Gitu, guys. Makanya aku kurang suka dengan bandara ini. Bandaranya bagus, kalian bisa foto-foto, cuman tidak efisien ya untuk backpacker. Oke, sebelum aku lanjut lagi ke topik yang tadi, aku mau bahas dulu tentang perjalananku ke sini. Tadi aku tuh dari Bandara Soekarno-Hatta, aku naik Citylink dari Terminal 3. Biasanya itu aku naik motor ya ke bandara, terus motorku aku inapkan beberapa hari, baru pulang lagi naik motor. Cuman kali ini aku naik Gojek ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu aku naik Citylink di Terminal 3. Nah, di Terminal 3 itu titik drop in ya, titik penerimaan penumpang Gojek itu cuma sampai di depan, nggak bisa masuk ke dalam, sampai parkir nggak bisa. Tadi ada petugasnya, aku nggak capture. Ada petugasnya yang bilangin, Mas di sini ya titik turun penumpang. Oke. Nah, di situ tuh jalan dikit tinggal lurus, itu ada tulisannya tuh, aku udah capture shelter Kahyangan Terminal 3 ya. Jadi itu di atasnya itu ada tempat kalau kalian mau naik ke bandara, naik sekali tuh kalau kalian mau naik ke bandara. Cuman kalau misalnya kalau kalian mau naik pesawat itu sebetulnya naik 2 kali. Jadi dari titik turun aku tadi lurus, tadi itu ada Ava Express ya, logonya itu kuning-kuning gitu, kuning atau oranye. Itu tinggal lurus ikutin ke arah lobby. Nah, di situ nanti ketemu eskalator, kalian naik 2 kali. Jadi itu aku naik sekali, terus aku lurus. Ternyata itu aku salah. Itu ada titik untuk kalian misalnya mau naik ke bandara. Terus aku nanya petugasnya, Mas kalau misalnya mau naik pesawat Citylink di mana? Oh, naik sekali lagi.
Jadi kalian nanti bisa naik sekali lagi, naik eskalator atau naik lift di situ. Cuman tadi aku milih naik eskalator, jadi naik 2 kali ya. Jadi aku sempat capture tuh liftnya pas apa, di depannya eskalator. Yaitu begitu sampai di titik keberangkatan untuk Citylink di Soekarno Hatta, kita ada mesin cetak tiket, tapi ternyata pas tadi aku coba tuh itu nggak bisa, terlalu lama, makanya harus cetaknya di counter check-in. Ya udah, aku masuk ke dalam, ke counternya Citylink, terus aku minta cetak, tapi sebenarnya antri dulu ya. Kalau menurut aku sih tadi di Bandara Soekarno Hatta nggak terlalu rame-rame banget, sedang lah. Cuman kalau dari pengamanku, kalau naik Citylink tuh antriannya ke counter check-in itu agak zigzag ya. Kalau misalnya kayak AirAsia atau Ryanair tuh antriannya tuh lurus. Nah, ternyata tuh aku pikir kan aku masih punya waktu banyak ya. Aku berangkat tuh aku lihat di tiket jam berangkatku tuh jam 11.25 atau jam 11.30. Ya, jadi aku masih ada waktu 1 jam. Ternyata tuh jam 10.40, 10.35 gitu. Ya 10.40 ya. Itu udah ada petugas Citylink yang bilang manggil-manggil untuk penumpang yang mau berangkat ke Jogja jam 11.30. Ternyata itu boarding time-nya itu jam 11. Padahal sih untuk pesawatnya berangkat ya jam 11.30 tetap. Cuman untuk boardingnya itu jam 11. Jadi aku didahulukan di situ di counter check-in. Aku pakai bagasi, tasku sama tripodku, aku taruh bagasi. Terus ditanya KTP sama vaksin. Cuman tadi itu aneh ya, tadi itu kalau dulu sebelumnya aku naik pesawat itu dicek aplikasi Peduli Lindung, ternyata tadi cuman ditanya doang guys, nggak dicek sama sekali aplikasi Peduli Lindung. Cuman udah vaksin ke berapa, ketiga, oke, udah gitu doang guys. Sama sekali di sini aku nggak dicek ya aplikasi Peduli Lindung. Waktu aku ke Banyuwangi, aku dicek aplikasi Peduli Lindung, dicek e-hack ya. Ini muncul di handphoneku, muncul notifikasi ya, jadi mungkin aku agak ke distract. Ya udah, jadi nggak dicek aplikasi Peduli Lindung. Nggak lama kecetak tiketnya, tapi bagasiku tuh karena udah mepet katanya masuk ke golongan bagasi besar, jadi nggak di situ di drop off-nya. Jadi di drop off-nya itu nanti aku jalan menuju ke Solaria, belok ke kiri dikit. Nah, di situ ada tulisannya counter bagasi besar. Di situ tinggal, jadi tas sama tripodku udah ditempelin label, tinggal ditaruh aja. Nah, jadi tiketnya udah kecetak beserta untuk keterangan bagasi. Langsung aku menuju ke titik berangkatnya guys. Jadi perbedaannya kali ini untuk naik pesawatnya sama sekali nggak dicek aplikasi Peduli Lindung. Kalau aku ya cuma ditanya udah vaksin berapa. Yaitu ini hawanya agak panas ya. Tapi ya begitu jokesnya. Jalan aku menuju ke titik berangkatnya di gate 21. Tadi di tiket itu aku lupa udah aku capture nggak gate 20. Udah, nanti aku kasih lihat gate 21. Jadi dari tempat naruh bagasi besar, lurus, nanti ambil kanan, terus kiri lagi guys. Jadi sebenarnya ke titik awal pas aku datang mau ke counter Citylink, tapi kalau misalnya pas udah datang itu kan ambil ke kiri, ini ke kanan dikit terus belok ke kiri guys. Sebenarnya ke titik awal tadi datang ya, aku gak kisah dikit, kayaknya ada pejabat lewat nih. Ini dia nih, aku pikir aku akan mengganggu ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi mungkin kalian akan ke distract dikit ya, agak kepotong dikit, tapi nggak apa-apa lah. Menuju ke gate 21. Jadi udah ambil ke kiri lagi, terus ikutin aja petunjuk jalan. Nah,
Nanti turun eskalator. Nah, itu bawa kelihatan tuh petunjuknya. Moga-moga aku udah di capture ya. Gate 11 sampai 28 ke arah mana gitu. Nah, aku tinggal ikutin aja. Soalnya aku di gate 21. Jadi itu sesuai petunjuknya ya. Aku ke gate 11 sampai 28. Kalau kalian nonton kontenku di awal yang dulu tentang bandara ini, yang Banyuwangi ya. Itu kalau kalian naik Citylink di Terminal 3 ataupun naik pesawat lain pokoknya di Terminal 3, itu jaraknya misalnya kalian di gate 27 apa 28. Aku pernah bilang itu jaraknya bisa 350 meter kalian jalan kaki. Dan ternyata benar tuh tadi. Jadi dari jalan tuh menuju ke gate, aku kan gate 21. Kalau dulu aku di gate 27 ya. Apa di gate 30 dia aku lupa. Nah, tadi aku di gate 21. Situ emang udah kelihatan jaraknya jauh banget. Jadi pas aku turun eskalator itu gate 11 ke lurus menuju gate ke 21. Nah, itu aku ngukur tuh. Jadi antara gate 16 ke 17 atau 15 ke 16 gitu. Aku ukur dengan langkah. Perkiraanku satu langkahku tuh kurang lebih 1 meter, kurang lebih ya. Ternyata itu ada 70 langkah jarak antar satu gate ke gate berikutnya. Jadi itu sampai 11 lurus itu sampai gate 20 terus belok ke kiri. Nah, gate 11 sampai 20 gate sampai 18 ya. Gate 11 sampai 18 itu lurus belok ke kiri, itu dari 19 ke 30. Nah, itu berarti ada 7 gate ya dari 11 ke 18. 7 gate kali 7 kali 70, 490 kurang lebih ya, 490 meter. Belum dari 18 ke 21, 500 meter. Lagi yang ke gate 27 lebih jauh lagi. Jadi perkiraanku benar. Jaraknya tuh emang waktu di konten aku di Banyuwangi, Bandara Banyuwangi tuh International Airport, itu berarti di situ aku benar perkiraanku. Gila, emang jauh banget. Kalau kayak misalnya pakai tas kayak aku, tas gunung, wah itu berat. Harus punya fisik yang ini ya, lumayan ngos-ngosan sih. Kalau kalian pakai koper yang ada rodanya itu enteng. Nah, sampai di gate 21 nyata pesawatnya agak molor ya. Jadi pas aku nyampe tuh jam 11 nyata itu belum dipanggil untuk boarding. Itu jam 11.10 atau jam 11.15 ya. Oh, dipanggil untuk masuk ke dalam pesawat boarding. Ternyata pas di dalam pesawat dikasih tahu itu ada keterlambatan dikit sekitar 15 menit karena Pertamina-nya datang terlambat untuk ngisi bahan bakar pesawat. Dan jadi aku masuk pesawat aja jam 11.35 deh ya. Pokoknya berangkat sampai jam 12 ya. Pokoknya jam 12 benar-benar pas take off tuh jam 12. Benar-benar pas take off-nya. Nah, dan aku duduk tuh di 14A dekat jendela. Nyata tuh tadinya kan tas yang gede aku masukin bagasi, tas kecil aku mau bawa aja, aku nggak taruh di dalam pesawat, aku nggak taruh di atas, aku mau pegangin aja. Nyata tuh nggak boleh karena aku duduk di dekat pintu keluar darurat 14A. Jadi tetap tasku disuruh taruh di atas bangku ya, maksudnya ada ruangannya tuh, kabin ya namanya ya. Akhirnya take off jam 12-an gitulah. Sampai di Jogja itu jam 1-an lah, 1,5 jam lah daripada jadwal. Intinya kalau di tiket tuh setengah jam 12.45 lah. Ya, nah sampai terus pas turun tuh aku sempat videoin, aku seneng nanti videonya yang bentuk potret, aku mau taruh di IG. Terus aku taruh lagu yang itu tuh Jogja apa sih, aduh aku lupa deh. Itu kan adanya ya, aku lupa deh judulnya. Turun dari pesawat terus aku sebelum dari petugas aku nanya, Mas, kalau aku mau ke tempat titik berangkatnya, tempat di
dimana bisa foto-foto selfie di bandara. Ternyata nggak bisa lewat dalam ya, jadi kalian harus keluar dulu, nanti baru naik eskalator atau naik lift ke atas. Di situ pas keluar dari turun dari pesawat, kalian jangan naik ke eskalator, lurus. Di situ nanti ada ketemu tempat buat foto-foto, itu aku udah videoin. Terus ambil ke kanan, lurus, mentok, itu juga ada tempat buat foto-foto guys. Kalau yang kedua itu kayak semacam ini ya, lukisan timbul. Kalau yang pertama itu kayak ukiran juga sih, ukiran, aku lupa, aku nggak tahu pasti yang pertama itu, tapi kayak bentuk ukiran gitu lah. Terus udah mentok tuh di lukisan kedua ke kiri, nah itu baru nanti kalian ikuti petunjuknya tuh, tempat ngambil bagasi dulu ya aku ya. Terus ke titik pengambilan bagasi. Di situ kalian bisa lihat penampakan bandara Yogyakarta International Airport. Lihat lampu komutaksi dengan bandara segede ini biasa aja sih. Pagi di jam-jam, di waktu-waktu momen saat mudik ya, Amin 7 gitu sebelum lebaran, harusnya sih udah mulai rame. Memang tadi kalau menurut aku sih sepi ya untuk ukuran ini bandara internasional. Dan akhirnya aku ngambil bagasi yang tempatku tuh agak lama, aku nggak tahu kenapa. Aku cepet keluar, baru gitu tripodnya. Baru lah aku istirahat bentar, baru aku kesini. Nah kesini tuh di sini tuh di liftnya tuh ada keterangan lantai 1, lantai M, sama lantai 2. Jadi kalau misalnya kalian ke M itu buat berangkatnya kereta bandara. Lantai 2 itu buat ini guys, titik keberangkatan. Nah, apa gini guys, ini salah satu kan ekonomiknya ya bandara. Nanti aku buka foto-foto. Kembali lagi yang ke awal tuh aku ngomongin kenapa aku nggak suka dengan bandara ini, karena tidak seperti backpacker. Karena kalau aku di Dasit Sukito begitu keluar, aku tinggal naik Gojek atau naik Grab, nggak nyampe 20.000, nyampe aku di Malioboro ataupun di Malioboro ya, aku biasain dulu ya. Murah meriah dan cepat. Tapi ini, kalau kalian nonton di kontenku pertama tentang bandara ini, aku harus naik Damri dulu ke stasiun Ojo, naik kereta lagi ke stasiun Yogyakarta, 2 kali ongkos guys, itu hampir 50 ribuan lebih ya. Dan tidak efektif. Jadi pas connect Damri, kalian langsung naik, langsung berangkat, nggak lama lah. Tapi begitu naik di stasiun Mojo nih, naik kereta, kalian akan nunggu lama, setengah jam lebih. Ini sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Buang-buang waktu, kalian membayar lebih, tapi waktu kalian banyak yang terbuang. Jadi aku nggak suka dengan bandara ini. Kalau kalian mau foto-foto, sekarang ini bagus. Kalau dulu waktu awal aku bikin konten ini, aku nggak foto-foto di sini guys. Aku baru taunya ternyata ini di titik keberangkatan. Waktu itu aku datang, aku mana ya itu nggak ketemu. Ternyata pasti sini guys. Nah, tempatnya sini luas, nggak terlalu ramai, bisa foto-foto. Dan aku mau ngelas sebetulnya nih, dulu aku mau bilang kalau kalian mau ke Jogja, mau lebih irit naik pesawat, jangan naik ke Jogja, turun aja di Solo, naik kereta apa sih istilahnya, komuter lainnya, itu cuma 8.000 Solo Jogja guys. Makanya ntar aku mau naik begitu aku nyampe di stasiun Jogja, aku mau cek harga tiketnya benar jam berapa aja. Nanti aku bikin selanjutnya di sana. Selanjutnya di sini aku mau foto-foto. Kalian nonton aja sampai habis ya. Nanti aku kasih tahu ke kalian rutenya dan harga tiketnya, juga waktu berangkatnya. Kalau kalian misalnya mau naik kereta dari Solo Jogja, naik komuter lain, lebih irit. Karena aku pernah dibilangin sama seseorang, ternyata cuma 8.000 guys, 8.000. Aku nanti aku mau cek. Kalau misalnya aku udah capek, aku bikin begini deh, gitu guys. Jadi tonton sampai habis. Ini kontenku tentang bandara Jogja International Airport.
konten berkendaraan karena aku kesel banget nggak bisa monetisasi. Oke, makasih. Terima kasih total ya sampai habis ya. Karena habis ini aku akan kasih tahu ke kalian tentang kereta itu, kereta komuter lain Solo Jogja. Termasuk yang ini, habis ini dari bandara aku nginep di Raja Keraton, aku naik nanti ke pusat kotanya naik kereta. Oke, tonton terus ya sampai habisnya komuter. jarak sekitar 4. Ya guys, tadi kan udah lihat aku bikin konten di Bandara Internasional. Aduh, dua kali aku sebut, dua kali salah aku. Bandara Yogyakarta International Airport. Terus tadi kan udah lihat perjalananku dari bandara ke kereta ya. Ini kereta bandara. Aku udah di dalam kereta. Jadi dari lantai 2 bandara turun menuju ke sini. Nggak gitu jauh sih, cuma karena bawaanku banyak, jadi bukan banyak ya, berat ya, lumayan gitu guys. Terus apa ya, agak kaget juga sih guys. Kagetnya karena ternyata tiketnya itu dari bandara ini ke stasiun Jogja nggak jauh dari Malioboro, itu cuma 20.000. Bandingin dengan waktu dulu, kalian nonton aja kontenku yang pertama deh. Aku dari bandara naik Damri ke stasiun Wojo, terus kita 25, terus dari stasiun Wojo ke stasiun Jogja 35 kalau nggak salah ya. Kalian lihat aja deh di kontenku sebelumnya, itu parah. Ternyata ini cuma 20.000 dan tiap jam itu ada waktu keberangkatannya ya, jadi tiap jam tuh ada 1 jam sekali.
baik lagi, aku mau ceritain dari awal tuh, dari aku bandara ke sini ke dalam kereta. Jadi dari apa, lantai 2 bandara, kalian turun. Kalau aku tadi turun melalui eskalator, turun sekali, terus ambil ke kanan guys. Nah itu udah ada petunjuknya sih, jadi begitu turun ada petunjuknya mengarahkan ke arah kanan. Nah kanan kalian lurus, nanti mentok kanan lagi. Nah terus masuklah ke dalam area apa ya, di situ ada wahana bermain juga ya, kayak dinosaurus gitulah. Nah, masuk, ikutin jalan, terus ambil ke kanan guys. Kita ada petunjuknya sih. Nah dari kejauhan tuh udah kelihatan apa, stasiun kereta bandara ya, Yogyakarta. Kayaknya tadi aku udah kecap. Nah tadinya aku pikir bakalan tiketnya 50.000 ya, ternyata murah 20.000. Begitu masuk, kalian bisa bayar melalui mesin ataupun melalui loket kasir ya, sama aja sih. Tadi aku pakai melalui mesin, ternyata terus aku dibantu tuh. Jadi pertama kalian akan dikasih opsi Jogja ya? mau ke stasiun Jogja atau stasiun Wates. Jadi stasiun Jogja, terus jumlah pemesanan berapa orang, terus pilih waktu keberangkatan, Apa nih? lalu pilih cara pembayaran. Pembayarannya Bapak mau pakai Nah terus sempat masukin nomor handphone juga guys. Debit deh? Nah, Debit aku bisa? pilih, terus aku pilih cara pembayarannya itu debit ya, bisa juga melalui OVO, GoPay atau Link. Nah aku pikir bisa harus pakai e-money ya, kayak di Jakarta pembayaran pakai e-money kalau aku naik kereta. Ternyata itu antara debit, Link, OVO, GoPay. Nah terus pakailah aku debit, dimasukin kartunya. Itu saldonya udah tertera ya di mesin itu, edisi nominalnya berapa, tinggal masukin password, selesai guys, keluar itu. Mudah banget. Kalian bisa juga beli tiketnya itu main online. Cuman tadi aku sempat lihat kalau misalnya main online, nanti kalian dapat scan barcode-nya itu di handphone, itu agak susah ke scan ya di mesinnya. Tadi aku lihat antriannya tuh agak sedikit tersendat, kayaknya yang beli lewat online scan-nya itu mungkin karena layar handphone kurang ke ini ya, nggak sensitif dengan alat scan-nya. Tapi kalau scan-nya di kertas itu lebih cepat banget. Dan sempat aku pikir aku akan nunggu 1 jam ya, karena aku datang tadi jam 2 lewat ya. Aku pikir waktu keberangkatannya itu jam 3 lewat 10, ternyata jam 2.40 itu udah siap bisa masuk ke dalam kereta. Udah dipanggil, udah ada panggilan ya. Dan pikir ya hasil begitu ya. Jadi pas jam 3.10 itu tank udah bisa langsung berangkat. Tadi aku sempat sama petugasnya tuh dikasih brosur. Nah di situ kalian nanti lihat aja tuh ada waktu keberangkatannya dari itu berapa aja, dari itu kelihatan jelas bahwa tiap jam tuh ada, dari jam 6, 7, 8 itu ada semua tiap jam. Cuma mungkin ya misalnya sekitar jam 7 ya, jam berapa itu pas gitu. Yang aku ingat tuh jam 7.15 malam itu ada, kayaknya paling malam mentoknya jam 8 deh nggak salah ya, kayaknya ada di bosnya deh. Terus di situ kalau bisa kalian mau ke Jogja atau ke stasiun Wates itu 20.000, tapi kalau dari stasiun Wates ke Jogja itu 10.000 kurang lebih. Kaget sih, jadi ternyata nggak terlalu mahal guys. Nah di sini yang kereta disediain tempat banyak colokan buat berkas. Terus oh iya, begitu kalian bayar, kalian akan dapat 2 struk, yaitu 1 struk buat scan masuk,
dan itu jadi bom ya, yang stop bus-nya itu, terus sama invoice pembayarannya dapat 2 struk. Nah, untuk yang stop bus-nya itu kalian jangan buang begitu kalian masuk tiket itu di kertas struk yang buat scan, jadi kalian buang nanti buat kalian keluar. Jadi kalian masuk ke dalam area kereta itu scan, keluar dari stasiun scan lagi. Yes. Nah, ini sembari aku istirahat, sembari ngecas. Untuk ini juga belum berangkat. Katanya lama perjalanan tuh 40 menit. Jadi agak kaget juga sih. Ternyata 20 tugas belum ya. Terus apa lagi ya? Nanti aku bikin postingnya di Malioboro, kalian tunggu aja. Sekaligus juga aku mau survei tentang yang harga tiket komuter lain Solo Jogja itu katanya 4.000. Oke, yes, itu nanti mungkin belum selesai ya, total sampai selesai. Jadi oh iya, aku mau ceritakan sekarang ini deh. Perjalananku kemana aja nanti aku ceritakan di konten berikutnya. Oke, oh iya, tadi aku kasih lihat penampakan bandara di stasiun di titik keberangkatan ya. Kalau menurut aku itu termasuk sepi dengan bandara yang seluas itu ya. Kayak lihat itu aku capture mengelilingi di titik keberangkatan. Itu aku bilang termasuk sepi. Kalau aku ingat bandingin dengan bandara di Bali, lebih ramai di Bali sama-sama bandara internasional. Ya, kalau menurut aku sih bandara ini, Bandara Jogja International Airport tidak apa ya? Kayaknya Yogyakarta belum butuh bandara internasional lah, cukup aja sih itu udah cukup lah. Tuh guys, karena space yang luas tapi penumpang yang datang dan yang berangkat tidak terlalu banyak kok, apalagi di momen H-7 Lebaran ya, harusnya ramai banget harusnya. Oke, tonton sampai selesai ya. Di sini aku akan capture setibanya di stasiun Jogja sama bikin postingnya di Malioboro. Aku juga pengen tahu kondisi Malioboro itu setelah di apa sih namanya? Apa ya namanya ya? Bukan direnovasi ya. Jadi pedagang-pedagangnya tuh dialihkan ke tempat lain. Gitu guys. Oke, tonton sampai selesai ya. Sampai jumpa.
akhirnya aku nyampe di Malioboro. Dari perjalananku dari Bandara Yogyakarta International Airport YIA. Ini udah jam 4 sore. Ini kayaknya habis hujan, agak basah jalanan. Sebelah kananku tuh halte Malioboro. Ini kalau aku nggak pakai audio eksternal ya, ini suara musik dari Hotel Grand Malioboro kali ya. Kenceng banget. Kalau misalnya aku nggak pakai ini, suara aku nggak bakal kedengeran. Ya tadi itu sebelumnya di kereta bandara turun tadi rame juga di stasiun. Kayaknya orang-orang pada ke Jogja udah bahan ke naik kereta kali ya. Rame tadi di pas aku turun penumpangnya. Pokoknya itu tadi penambah aku tadi mengcapture cukup banyak di stasiun Yogyakarta. Jadi begitu turun, aku lewatin kereta berikutnya lagi, terus ke kanan. Jadi mungkin jalur keluarnya itu ke harus ngeliatin rel berikutnya lagi ya. Jadi terus ke kanan. Nah dari situ kalian bisa transit, maksudnya bisa meneruskan perjalanan ke Solo naik komuter lain, atau rencana aku nanti dari sini aku akan pergi lagi naik kereta, tapi nanti tanggal 28. Jadi tadi aku udah nanya kalau untuk tadi kalian nonton sebelumnya, di dalam kereta aku bilang untuk aku mau ngecek harga tiket Solo Jogja naik komuter lain atau naik kereta. Jadi tadi aku udah tanya ke petugasnya, ternyata itu naik komuter lain tuh nggak perlu tiket, cukup kalian punya e-money atau aplikasi link. Jadi nanti cukup di tap aja kartu e-money-nya atau kartu flash, pokoknya semacam kayak gitu. Atau kalian cukup scan aplikasi itu link. Jadi nggak perlu beli tiket. Dan tadi aku udah capture kalau naik komuter lain tuh titik keberangkatannya tuh lebih dekat ya. Kalau di sini di Jalan Raya Pasar Kembang ya, masuk ke dalam stasiun tuh langsung lurus saja. Kalau tadi itu kalau dari stasiun agak muter ya, dari keluar dari kereta turun ngeliatin kereta berikutnya ke kanan terus keluar agak begitu baru keluar. Kalau nanti naik komuter lain tuh cukup begitu masuk, kalau jalan kaki ya masuk udah lurus sudah kan, kalian bisa langsung naik kereta. Ini agak kelar karena aku masuk agak karena aku bawa tas yang cukup berat. Jadi konten ini adalah konten balas dendam, maksudnya di kontenku sebelumnya tentang isinya sama tentang Bandara Jogja International Airport. Cuman konten ini bisa dimonetisasi, aku yakin, karena nanti aku nggak akan pakai lagu yang punya hak cipta. Dan begini lah kondisi Malioboro gitu guys, sepi ya. Kalau dulu ini rame banget, yang pedagang, beca, tukang kuda, jual makanan, baju, segala souvenir, macam-macam. Dan ini lebih lenggang. Tadinya itu aku nggak setuju ya dengan di apa sih namanya ya, istilahnya, relokasi, dipindahkan pedagang-pedagangnya. Jadi yang dipindahkan pedagangnya itu pedagang yang ngambil area jalanan. Jadi kalau yang punya toko tetap atau stay itu ya nggak pindah. Cuma yang pindah ya gitu ya. Ini jadinya apik sih, asli itu. Kayaknya aku lihat, aku setuju relokasi ini jadi lebih apik. Kalau sebelumnya itu emang padat banget. Ya, tapi nggak berarti yang sebelumnya itu kurang bagus ya. Ya itu jadi ciri khas Malioboro lah.
Aku udah eksplorasi. Jadi habis ini aku akan konten kali ini selesai, aku istirahat dulu nanti di homestay. Jadi ya gitu ya guys, bandara Yogyakarta International Airport itu kalau menurut aku bagi seorang backpacker itu nggak cocok. Walaupun tadi ternyata tuh tiket bandaranya mau bayar 20.000, cuma ternyata tuh kalau misalnya kayak datang di setengah 3 atau setengah 2 atau setengah 1 kita agak nunggu ya, karena kota bandara kan satu jam sekali lewatnya. Beda kalau dia di sekitar tuh langsung kalian bisa langsung pesen Grab, Gojek, langsung berangkat dan lebih murah ya, nyampe 20.000 juga dari Sito ke Malioboro. Dan bagus bandara itu, cuman sekarang aku pikir lebih prefer kereta lah, karena harga lebih murah. Kedua, kalian akan langsung sampai di Malioboro, nggak jauh lah dari titik homestay. Biasanya tuh orang ke Jogja itu pasti homestaynya kalau di Malioboro di Keraton gitu juga. Jadi kalian nggak usah membayar tiket, membayar mengeluarkan uang untuk biaya tambahan ya. Kalau di naik pesawat, kalian akan mengeluarkan biaya tambahan. Dan juga butuh waktu, menghabiskan waktu banyak juga. Kenapa dulu aku lebih suka naik pesawat di situ? Karena aku tuh dulu 2-3 kali melakukan perjalanan singkat, jadi pagi berangkat, malam udah pulang. Nah, itu dengan pesawat itu sangat mungkin. Jadi berangkat misalnya jam 5 pagi, nyampe sini jam 6 jam 7, nyampe di homestay jam 8. Aku sewa motor di sini Malioboro. Udah balik ke sini lagi jam 6 jam 7, naik pesawat lagi jam 8 jam 9. Nyampe di Jakarta jam 12 jam 11. Sangat mungkin sekali. Kalau sekarang udah nggak mungkin. Dan kereta bandara itu banyak waktu yang kebuang sia-sia guys, jadi nggak mungkin. Dan menurut aku kereta bandara itu bandara Yogyakarta International Airport, bandara YIA itu program proyek pemerintah yang tidak perlu amat lah gitu, perlu amat. Di sini kita udah cukup lah. Karena dengan bandara Sulawesi itu International Airport gitu ya, bandara internasional, penumpangnya nggak banyak amat lah. Apalagi di titik di waktu sekarang ini harusnya banyak nih, banyak harusnya. Tapi sepi. Kalau menurut aku segitu sepi lah untuk bandara internasional. Masih ramai Bali, masih ramai bandara Soekarno Hatta gitu, masih ramai bandara Soekarno Hatta tuh guys. Oke, aku rasa cukup sekian, dan ini juga aku kenapa bikin closing di sini. Aku juga pengen kasih tahu ini Malioboro sekarang ini. Ini tanggal 26 April. Kurang lebih H-7 lah dari Lebaran seperti ini, sepi guys. Enak sih. Kalau aku liburan atau jalan-jalan lebih suka di waktu-waktu sepi ya. Kalau di waktu-waktu ramai aku udah nggak suka. Lebih enak begini. Bikin konten juga lebih dewasa. Nanti aku akan ke arah sana naik Gojek, dan aku selipin kondisi Malioboro sembari naik motor gitu. Jadi kalian cek kalau kondisi ya begini lah, kalau naik aku lebih bagus, lebih rapi lah. Dan ini kan banyak tempat duduk ya, jadi bisa banyak orang ya buat istirahat gitu. Untuk kalau misalnya nonton Om Jogja, aku bilang Malioboro kan gitu. Guys. Ada orang yang di sini. Oke, makasih udah nonton ini konten lumayan panjang dari Bandara Soekarno Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport, dan terus kereta bandara. Nah, pasti kalian akan tahu semua kereta bandara, bapak harga tiketnya. Nanti juga aku saranin kalau kalian mau ke Jogja naik pesawat, naik aja dari Solo. Dari Solo kalian naik kereta komuter lain ke sini 8.000, lebih murah. Jadi nggak worth it lah keluarin duit banyak, tapi kalian harus membuang waktu sia-sia.
nggak worth it. Aku akan membayar lebih kalau semuanya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Tapi kalau itu ternyata memboroskan waktu, enggak lah. Oke, makasih guys. Konten ini juga aku jangan bikin konten kalau lagi pengen aja, kalau lagi senggang, lagi pengen aku bikin gitu. Juga aku nggak tahu fokus ke YouTube juga sekarang. Terima kasih udah nonton sampai terakhir. Ini kontennya lumayan panjang, mungkin ada kali setengah jam lebih. Makasih udah mendengarkan, juga semoga bisa menambah menjadi masukan kalian kalau mau jalan ke Jogja, mau beli transportasi apa. Dan itulah penampakan tadi di Bandara Yogyakarta International Airport. Dan di Malioboro, nantikan kontenku selanjutnya. Bahkan keren sih konten-kontenku berikutnya. Makasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, penting.